Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Fepti Wulandingrum, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Unit Kerja SD Negeri Tulung, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti memberikan banyak pengetahuan untuk saya sebagai seorang guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya sering menggunakan metode ceramah, sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan, sehingga pembelajaran kurang bermakna. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM, mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan tidak hanya proses mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotorik, sehingga anak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid adalah pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran secara langsung, sehingga mereka bisa mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan dijadikan sumber belajar, mengubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Yang ketiga, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak-anak terlahir berbeda di setiap individunya. Mereka mempunyai keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran menjadi berwarna. Karena peran guru sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Masih dengan pertanyaan kedua, apa yang berubah dari perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang tadi pemikiran, sekarang perilaku. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran, di mana anak aktif, pembelajaran berpusat pada anak, guru hanya menuntun sehingga bisa meningkatkan motivasi murid dalam belajar.
Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan personal, guru akan mengetahui potensi bakat dan minat setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan potensi, bakat, dan minat murid secara maksimal. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam belajar, baik akademik dan non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber belajar yang utama, namun guru harus kreatif sehingga siswa dapat dibimbing sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti serta menerapkan sistem Among dengan cara menuntun bukan menuntut. Dengan cara memberikan teladan yang baik serta mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan mereka. Yang keempat, pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakteristik sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Dengan demikian, dapat disimpulkan yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minat. Yang kedua, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Yang ketiga, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among atau memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Yang keempat, penanaman budi pekerti dalam pendidikan. Sekian pemikiran dari saya. Mari kita renungkan kata-kata untuk hari ini. Teladan lebih baik dari 1000 nasihat. Terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.